Baik, Ibu-ibu, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran, kami mengucap syukur Bapa bahwa pada malam hari ini kami bisa berkumpul kembali di Zoom ini Tuhan. Kami mau mendengarkan malam kesaksian bersama Ibu Tia. Kami percaya Bapa bahwa kesaksian yang diberikan oleh Ibu Tia Tuhan dapat menguatkan kami semua ibu-ibu yang ada di Zoom ini ya Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau memegang kendali dari awal pertengahan sampai akhirnya acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, ibu-ibu, sebelum ke Ibu Dede, saya mau ngasih tahu, nanti setelah bersama, kok Ibu Dede sih, sorry. Astaga, Ibu Tia. Ibu Dede lagi Peka kebaca juga nggak namanya. apa-apa. Maksud saya setelah dengan Ibu Tia, jika tidak ada pertanyaan, kita nanti akan masuk ke BR ya, breakout room, untuk saling mendoakan. Nah, kalau mendoakan itu tidak hanya mendoakan orang yang sakit, punya beban berat, orang sehat pun, orang yang sedang berbahagia pun juga perlu didoakan ya. Jadi kita nanti di BR, kelompoknya kecil-kecil, di situ ibu-ibu bisa saling sharing, kalau mau curhat juga boleh, dan saling mendoakan, gitu ya. Oke, baik. Ibu, mana ibu yang akan menjadi pembicara? Halo, ini dia. Sebentar saya spotlight dulu. Oke, Ibu Tia, Ibu bisa memperkenalkan diri dulu, kemudian silahkan eh, waktu dan tempat saya berikan kepada Ibu Tia ya. Baik, Oke, ya. Shalom, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Terdengar suara saya ya? terdengar Bu. Oke. Em, saya dengan Eka Satya, saya lahir di Jakarta dan besar juga di Jakarta, dan saya memang tidak terbayang sama sekali dalam benak saya bahwa saya akan hidup melayani gitu ya. Tidak ada di dalam cita-cita saya itu waktu kecil itu hidup untuk melayani Tuhan tuh nggak ada banget. Dan saya hidup sebagai seorang Kristen yang biasa, seorang malah dulu saya beragama Katolik, suami saya juga Katolik, jadi kami menikah secara Katolik. Nah, kami menikah di tahun 2005 sampai dengan saat ini sudah lumayan panjang ya perjalanan hidup kami. Luar biasa sekali Tuhan mengiring kehidupan kami sampai dengan hari ini itu sungguh-sungguh ajaib saya rasakan, dan saya Headset. nggak pernah kebayang gitu loh bahwa saya akan merasakan uh, dan dibawa Tuhan sampai sejauh ini gitu untuk melayani jiwa-jiwa. Nah, saya mengambil judul menang atas kesesakan batin itu karena memang saya dalam pernikahan saya itu dulu saya merasa sungguh sangat sesak sekali ya. Saya menikah dari tahun 2005, dan waktu itu 2005, 2006 itu kami baik-baik aja, fine-fine aja, tidak ada suatu masalah, dan goncangan terjadi di tahun 2007. 2007 sampai 2007 ya, pertengahan lah kurang lebih ya. Itu suami saya tiba-tiba tertangkap, Bapak Ibu, yang saya tidak tahu menahu sama sekali. Saya bekerja, suami saya juga bekerja pada saat itu. Saya nggak tahu, tiba-tiba saya ditelepon bahwa suami udah ada di polsek gitu. Aduh, itu rasanya kayak apa? Langit itu runtuh semuanya, dan saya sungguh-sungguh ya ampun, waktu itu kenanya di daerah Jakarta Barat kalau saya nggak salah waktu pertama. Nah, kemudian akhirnya dia divonis menjalani hukuman sampai dengan 2010 kurang lebih. Nah, setelah itu tidak lama ayah saya meninggal di tahun 2010 itu di bulan Oktober. Nah, kemudian setelah itu suami udah keluar nih. Tahun 2012 masuk lagi gitu loh karena pergaulan gitu kan sampai 2014 menjalani hukuman. Kemudian tahu ketangkap lagi yang ketiga kali di 2016 sampai 2018. Itu saya sudah luar biasa sekali ya, maksudnya aduh Tuhan, ini saya sesak banget gitu loh. Tolong saya Tuhan. Saya nggak mampu lagi berjalan karena
ini kok jadi berulang kali karena suami saya itu eh, sifatnya sungguh di luar dugaan. Kadang-kadang kalau mendampingi seorang narkoba itu tidak gampang ya. Kadang-kadang walaupun dia udah kerja ataupun dia tidak bekerja, dia selalu minta uang yang jumlahnya cukup banyak. Dan itu ada aja alasannya, entah untuk motor lah, entah untuk handphonenya rusak lah dan sebagainya gitu. Dan saya di situ merasa sangat tertekan pada saat saya eh, menjalani kehidupan itu sebenarnya. Dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya maafin dia. Cuma kenapa dia berulang lagi? Jadi saya tidak tulus pada saat memaafkan dia ya. Nah kemudian tahun 2009 akhirnya suami saya direhab juga, memutuskan untuk saya bilang sama dia udah dia direhab gitu kan. Karena suami saya direhab tahun 2019 itu dia direhab itu kan sampai 2 kali. Pertama kan 3 bulan, kemudian pulang 2 bulan, kemudian di rumah, tapi dia masih nggak bisa menghilangkan keinginannya untuk narkoba. Kemudian rehab lagi. Nah, pada bulan September 2020 itu ibu saya meninggal karena sakit kanker ya. Nah, di situ saya benar-benar terpukul sekali gitu karena saya nggak punya saudara, saya hanya sendiri, saya nggak punya kakak, nggak punya adik. Notabene semua uh, beban itu keluarga ada di pundak saya gitu kan. Nah tahun akhirnya setelah ibu saya meninggal, saya lihat kok suami saya belum berubah berubah gitu ya. Akhirnya kami berantem yang sangat berat sekali. Saya pergi dari rumah, saya bingung karena waktu itu suami saya mengintimidasi saya pada saat itu. Dan saya benar-benar nggak kuat, akhirnya saya pura-pura ke kantor, saya tapi ke rumah teman saya, dan akhirnya teman saya bilang udah nggak usah pulang gitu kan, karena nanti malah seperti itu lagi kamu diintimidasi dan lain-lain gitu kan. Akhirnya saya nggak kuat dan saya berpikir udahlah saya mau pisah aja sama suami, saya mutusin untuk saya udah bulat, Tuhan ampuni saya mau pisah aja, saya nggak mau pertahankan rumah tangga ini gitu karena saya udah capek gitu kan. Akhirnya pada Oktober 2020 lah saya memutuskan untuk menggugat cerai suami. Nah pada saat saya gugat cerai kayak suami tuh saya dengar tuh pergi ke Bali gitu loh. Saya nggak tahu ternyata dia ditampung temennya di sana. Entah untuk menenangkan diri atau apa saya juga nggak ngerti. Tapi saya udah masukkan berkas saya ke pengadilan itu. Nah pada saat saya masukkan berkas itu di bulan-bulan Oktober, November, Desember lah ya. Itu karena 3 kali panggilan tidak datang, itu kan otomatis udah mau diputus gitu ya. Nah pada saat bulan kira-kira awal-awal Desember gitulah, itu hati saya tuh kayaknya nggak tenang gitu ya dalam hati saya. Kenapa kok Tuhan aku kayak begini hidupku gitu kan. Nah akhirnya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya nggak kuat. Kenapa saya memutuskan ini? Padahal yang terngiang-ngiang dalam benak saya bahwa di firman Tuhan apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia gitu kan. Nah akhirnya saya mutusin untuk saya konseling sama seorang hamba Tuhan. Saya bilang sama hamba Tuhan tersebut, saya bilang, Pak, saya bingung nih, saya udah gugat cerai suami, udah mau putusan, tapi kok hati saya nggak enak, saya bilang gitu. Hamba Tuhan itu cuma bilang, "Eh, kamu sebagai anak Tuhan sebetulnya tidak boleh seperti itu. Kamu kalau membenci suamimu sama dengan seorang pembunuh. Ada di dalam ayatnya, saya lupa di mana. Sekarang tinggal pilihan kamu. Kamu mau menjadi anak Tuhan atau enggak. Gitu cuma gitu dia tuh memang orangnya keras, tapi sungguh sangat eh, apa attention sama kami gitu kan. Nah begitu saya merenung lagi, Tuhan saya harus gimana, saya berdoa, saya benar-benar hati hancur, saya benar-benar Tuhan saya harus gimana nih Tuhan, saya bingung, udah tinggal putusan besok nih, tinggal ketok palu 2 minggu lagi kalau nggak salah.
Tuhan saya nggak tahu harus gimana. Nah, terus ampuni suamimu. Ada suara gitu kayaknya tuh ibu-ibu ya. Ampuni suamimu. Ikuti firmanku. Nah, terngiang lagi deh tuh firman yang mengatakan bahwa apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan manusia. Tapi saya takut Tuhan, saya takut untuk melangkah nih gitu kan. Ikut aku gitu kan. Terus itu di dalam hati saya. Nah, gak berapa lama setelah saya berdoa itu, suami saya telepon. Saya nggak nyangka-nyangka, udah lama kami nggak hubungan. Suami saya telepon, "Eh, ayo kita kembali lagi. Aku pengen kita sama-sama lagi. Maafkan aku." Ini suamiku minta maaf. Tapi aku masih ragu gitu loh. Apa benar ya suami saya ini seperti ini gitu kan? Karena saya nggak mau mengalami intimidasi lagi, Tuhan. Saya nggak mau hidup susah lagi, gitu kan. Akhirnya saya memutuskan untuk oke, okay, kita jalan sama-sama. Tapi kamu harus minta maaf sama semua keluarga saya. Karena keluarga juga sudah tidak begitu, nggak senang sama suami saya, gitu kan. Iya, saya siap, gitu kan. Nah, terus akhirnya saya bilang sama dia, saya ingat banget bahwa um, pada saat rehab dulu itu dokter yang merawatnya pernah bilang psikiater bahwa kalau mau sembuh total ibu harus pindah ke lain kota. Nah itu tuh saya ingat itu, aduh saya kayaknya nggak bisa di Jakarta nih walaupun saya udah sama dia lagi. Akhirnya saya putuskan oke, okay, saya mau dengan kamu tapi saya mau di Jogja. Saya bilang gitu. Saya nggak mau di Jakarta. Kita merantau deh dari nol lagi, saya bilang. Terus iya, ayo saya siap. Nah, udah akhirnya dari situ saya mutusin untuk pergi ke Jogja. Rumah waktu itu karena saya anak tunggal, saya tinggalkan. Rumah itu dikontrak sama orang, saya tinggalkan. Nah, terus saya ngurus semua berkas-berkas untuk keluar, saya resign dari perusahaan. Padahal perusahaan itu ya lumayan ya, dengan di Jakarta sebagai seorang HRD sebenarnya kalau saya mau egois, saya udah nggak mikirin bersama suami lagi itu bisa aja gitu loh, bahwa saya udah deh saya mau hidup sendiri dengan gaji saya yang cukup untuk hidup, saya tidak perlu orang lain kalau saya egois gitu. Nah, pada saat itu oke, okay, saya akhirnya menjalani kehidupan saya kembali. Nah, pada saat bertemu dengan suami saya lagi itu masih ada keraguan, memang ini benar nggak ya Tuhan. Tapi begitu bertemu, saya tuh herannya sifatnya sangat-sangat berubah. Dan puji Tuhan bisa diajak diskusi, tidak pernah marah-marah. Dan itu dia bilang, saya akan buktikan. Terserah kamu mau gak percaya, tapi saya buktikan. Nah, puji Tuhan. Akhirnya suami saya membuktikan sendiri bahwa dia benar-benar telah mengasihi saya. Dan saya bersyukur sekali sama Tuhan. Nah, pada saat itu di Januari 2021 tuh saya bersatu lagi. Padahal pada saat itu pandemi ya. Nah, akhirnya saya berpikir karena saya sudah ingin tinggal di daerah, tentunya saya harus jual rumah kan untuk membeli rumah lagi di daerah gitu kan. Nah, pada saat pandemi itu semua orang bilang bahwa jual rumah tuh nggak mudah loh pada saat pandemi. Kamu bodoh banget sih gitu kan. Orang nggak akan mikirin beli rumah, pasti mikirin penyakit apa yang dideritanya, pengen sembuh, udah itu doang gitu. Tapi saya percaya kok bahwa saya akan bersama Tuhan dan Tuhan sudah janji sama saya akan Tuhan akan melindungi saya. Akhirnya saya buka iklan untuk rumah saya, dan saya juga butuh tempat tinggal di daerah. Nggak berapa lama setelah saya buka iklan itu, kalau nggak salah setelah saya di Jogja selama 6 bulan kurang lebih, ada yang mau beli rumah saya dengan harga yang cocok gitu. Puji Tuhan, aduh Tuhan kok benar-benar luar biasa menuntun kami. Dan puji Tuhan, dari kami bersatu lagi sampai dengan hari ini tuh Tuhan selalu ada bersama kami Bapak Ibu. Saya mulai dari nol kehidupan saya di Jawa ini ya, yang bermodalkan tabungan saya buka usaha, tadinya ekspedisi. Kemudian saya pindah ke Klaten ini karena di Jogja itu kan beli rumah agak mahal ya. Saya pindah ke Klaten, kota kecil
Yang saya pikir ya saya buka usaha toko kecil-kecilan lah gitu, kayak kebutuhan rumah tangga. Puji Tuhan, akhirnya saya bisa menjalani itu bersama suami, dan puji Tuhan lagi, akhirnya suami saya sudah bertobat sungguh, dibaptis ulang lagi. Kemudian akhirnya dia dihubungi oleh ibu pembinanya waktu di lapas dulu. Dia bilang, Jeff, suami saya namanya Jeffrey, mau nggak kamu untuk melayani? Ya Bu, saya siap, saya mau. Kamu melayani deh ke lapas-lapas. Gitu. Awalnya kita diberikan kepercayaan melayani ke lapas Wonogiri, ibu-ibu. Ke lapas Wonogiri itu sebulan sekali, dan kita udah jalaninnya tuh kurang lebih setahun lah gitu. Nah, setelah setahun itu dari 2001 ke 2002 2021 2022. Nah, 2022 itu suami saya dihubungi sama salah satu hamba Tuhan lagi, yaitu Pak Pendeta John Manopo yang memiliki yayasan Rise and Shine Ministry. Uh, Akhirnya dia ditugaskan, Jeff, saya mau serahin sama kamu pelayanan ini untuk lapas-lapas, seluruh lapas di Jogja. Gitu kan. Aduh, saya pikir seluruh lapas Jogja banyak sekali gitu kan. Sebagai seorang manusia saya masih bisa nggak ya Tuhan gitu. Tapi Tuhan giring kami terus. Begitu kami bersatu kembali, puji Tuhan, Tuhan lancarkan usaha saya, suami punya pekerjaan, dan akhirnya kami ditunjuk untuk melayani ibu-ibu itu di luar dugaan kami. Dan kami meeting, bertemu dengan kepala-kepala lapas. Dan di situ pada saat pulang dari acara meeting tersebut ya, karena kami harus MOU dengan masing-masing lapas itu, saya sampai bilang, aduh, kok Tuhan bawa sejauh ini kami ya, luar biasa sekali, ternyata bersatunya kami ini untuk pekerjaan Tuhan gitu. Dan saya sampai sekarang ini masih terharu karena Tuhan kok sungguh baik Tuhan. Dan benar-benar suami saya ini benar-benar diubahkan ibu-ibu. Yang dulu itu suami saya benar-benar seorang pemarah, benar-benar pemberang, kemudian menghabiskan uang. Tapi sekarang ini luar biasa sekali Tuhan tuntun dia, dan saya juga nggak tahu, dia sangat rajin untuk beribadah. Kemudian dia juga yang terus ngajak saya untuk ayo kamu uh, apa melayani ke sana sini gitu. Walaupun kami tidak memiliki biaya sama sekali. Kami hanya niat untuk kita berjalan aja yuk sama Tuhan. Dan puji Tuhan, ada saja yang berkati kami gitu, ada saja yang pada saat kami butuh dana untuk pelayanan ke daerah Wonosari kan cukup jauh ya. Itu tiba-tiba teman saya telepon, kamu mau pelayanan ya? Uh, Coba mana rekeningmu, saya mau nabur gitu. Aduh Tuhan, ternyata luar biasa sekali ya pemeliharaan Tuhan atas kami gitu. Dari kesesakan saya, kesesakan batin saya tuh Tuhan taruh sesuatu yang luar biasa yang harus kami kerjakan. Bukan karena hebat dan gagah kami, enggak. Tapi semua itu karena kemurahan Tuhan dan kasih karunia-Nya sama kita. Nah, ini yang saya mau saksikan tuh luar biasa sekali, dan sampai sekarang saya nggak habis pikir Tuhan bawa kami sejauh ini gitu ya. Nah, untuk pelayanan lapas kami diserahkan pelayanan di 5 lapas ibu-ibu sekalian. Yang pertama, Lapas Narkotika Pakem Jogja, itu ada 40 warga binaan. Kemudian Lapas Wanita Wonosari, itu ada 30 warga binaan. Lapas Cebongan Jogja, itu kira-kira kurang lebih 40 warga binaan. Kemudian Lapas Pria Wonosari, itu ada 15 warga binaan. Kemudian Lapas Wirogunan Jogja, itu juga ada 40 warga binaan. Nah, ini hampir setiap bulan kami melayani. Kami meneguhkan mereka, kami sharing firman. Ya kami jalan berdua aja gitu loh. Dan kalau memang ada hamba Tuhan yang mau join atau bergabung, kami sangat membuka diri untuk itu ya, karena biar mereka bisa bervariasi dalam mendengarkan firman Tuhan gitu. Dan
luar biasa sekali sampai dengan saat ini kami digiring Tuhan untuk terus melayani dia, dan kami nggak merasa capek atau apapun, nggak, malah kami berdua tuh seneng banget bisa melayani mereka. Saya pada saat datang tuh saya benar-benar, Tuhan, dulu saya datang ke lapas itu saya bersedih, saya harus menjenguk suami saya di dalam, tapi saat ini Tuhan membawa saya luar biasa sekali bisa melayani teman-teman di lapas tersebut gitu ya. Dan sampai ada yang kadang minta doakan, kadang eh, apa ya, intens berhubungan sama kami, bahkan ada yang sudah keluar dari lapas pun itu kami diminta untuk melayani, dalam arti kami menguatkan keluarganya juga. Itu yang saya sampai sekarang sangat-sangat amazing karya Tuhan gitu. Dan luar biasanya, walaupun saya cuma punya warung kecil, suami saya hanya bekerja biasa, itu kami bisa melakukan itu setiap bulannya itu, dan di luar dugaan kami bisa memberkati mereka juga, kami bisa uh, apa ya, sukacita sama mereka gitu. Dan itu sampai dengan saya hari ini saya sangat-sangat bangga dengan Tuhan saya yang luar biasa gitu, ibu-ibu ya. Sampai dan saat ini pula kami sedang didorong oleh salah satu pendeta, yaitu Pendeta Petrus Tarigan, untuk membuat rumah singgah. Rumah singgah itu untuk warga binaan yang sudah keluar dari lapas, di mana mereka misalnya tidak diterima oleh lingkungannya, tidak diterima oleh keluarga, mereka bisa ke rumah singgah tersebut. Dan kita akan lakukan juga sharing, doa, kemudian kita lakukan pembinaan sama mereka, mungkin mereka nanti bisa untuk berkarya, kita akan berikan pelatihan, rencananya sih seperti itu ya. Tapi ini baru planning kami, dalam nama Tuhan sedang kita doakan, dan memang Bapak Pendeta Petrus Sarigan ini ada di Bali, dan dia sudah membina 50 mantan warga binaan yang sudah benar-benar bertobat, dan sudah akhirnya mereka bekerja, masing-masing sudah bekerja dan membuat komunitas tersebut untuk membantu napi-napi lain yang keluar. Jadi semacam wadah gitu ya untuk para warga binaan yang keluar, diberikan pembekalan, diberikan pekerjaan, dan luar biasa mereka bisa mengumpulkan dana dari pekerjaan mereka untuk mereka gitu. Jadi untuk memberkati juga, untuk pelayanan juga, kami juga pernah dikirimi dana untuk mereka berbagi berkat sama warga binaan di Jogja ini. Puji Tuhan. Dan ini sedang kami pergumulkan, semoga bisa terjadi di Jogja ini, dan suami saya memang sedang ditunjuk lagi untuk mengkoordinir mantan-mantan napi dari wilayah Jogja gitu. Dan ada juga yang sudah dibina oleh Bapak Pendeta Petrus itu adalah napi yang akan diutus sebagai misionaris ke suku Baliaga di Bali. Nah, itu untuk mewartakan kasih kepada suku Baliaga tersebut yang belum percaya sama Tuhan, karena banyak di sana yang belum mempercayai Tuhan Yesus gitu. Dan ini yang membuat kami sangat-sangat senang, karena ternyata Tuhan bawa kami sejauh ini gitu. Sampai dengan hari ini luar biasa sekali saya bisa berbagi dengan ibu-ibu sekalian. Dan yang kedua, kami juga akan melakukan pelayanan ke lapas anak. Lapas anak itu ada di daerah Wonosari. Itu kami akan melakukan pembinaan psikologis dan konseling buat mereka, karena mereka jumlahnya juga nggak banyak, hanya 2 orang yang ada di lapas anak tersebut. Dan kami memang sedang menjajaki bulan depan kemungkinan kami akan ke sana untuk mengadakan pembinaan dengan anak-anak di lapas anak tersebut gitu. Dan juga rencana untuk ke depan kami akan melakukan pelayanan, kami diundang ke Nusa Kambangan untuk melakukan pelayanan di sana gitu. Dan juga ya satu lagi, kami juga
kadang mendatangi panti asuhan untuk ya berbagi berkat sama mereka gitu loh. Misalnya mereka ada yang ulang tahun, terus kita rayakan bareng, itu sudah kita lakukan di panti asuhan Kaliurang di Jogja. Gitu. Itu sih yang bisa saya sharingkan dan memang di merema sekali ya firman Tuhan di mana buat saya ini di Yeremia 29 ayat 11 sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku kata Tuhan mengenai kamu demikianlah firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, ini sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kami bahwa saya ini diberi rancangan-rancangannya Tuhan buat kehidupan kami. Padahal kalau boleh mundur lagi ke belakang, waktu saya sedang galau-galaunya tuh saya pengen bunuh diri loh. Sempet saya pengen mengakhiri hidup gitu karena kayaknya gak guna banget sih saya gitu loh sama suami begitu. Terus ya saya nggak punya siapa-siapa lagi Tuhan kalau bisa ambil aja saya gitu. Tapi ternyata Tuhan berkata lain gitu. Pada saat saya sesak dulu, saya sempat berkata itu dan saya mohon ampun, saya nggak akan mau lagi dan banyak orang yang masih membutuhkan orang-orang seperti kita ini, loh, ibu-ibu ya. Jadi mereka sangat butuh siraman rohani, sangat butuh support dari kita. Karena saya melihat langsung mereka itu bagaimana rindunya, senangnya pada saat mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Gitu. Nah, di Roma 8 ayat 28 juga merema dalam hati saya bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ini juga sangat merema dalam hati saya, di mana saya tahu sekarang bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu dalam diri kita untuk mendatangkan kebaikan buat kita dan kebaikan buat sekeliling terutama. Dan dalam nama Tuhan, sampai saya nanti bilang Tuhan selesai, saya mau dipakai Tuhan terus gitu. Karena Tuhan sudah sangat baik kepada kami, sudah mengubahkan hidup kami dari yang sampah masyarakat, bisa dibilang seperti itu ya. Kerjaan kami ya cuma berantem, kadang nggak guna sama sekali, tapi ternyata Tuhan nggak cuekin doa kami, Tuhan nggak 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 biarin kami dalam kesusahan terus enggak, tapi begitu kita mau kembali kepada Tuhan, kita kembali kepada jalannya, itu Tuhan luar biasa bukakan tingkap-tingkap langit buat kita. Itu sih yang bisa saya sharingkan, ibu-ibu. Mungkin mohon maaf kalau masih ada kekurangan di sana sini untuk sharingnya, tapi inilah jujur saya ceritakan mengenai kehidupan saya sampai dengan hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Bu Tia mau share fotonya ya? Boleh, boleh. Nampak nggak ini foto? Nampak ya? Kecil, Bu. Nampak, Bu, kecil-kecil. Kecil. Kecil-kecil. Oke. Kalau satu-satu bisa. Ini, kalau ini Tapi masih, gede. Ini ya, ya boleh, boleh. ya, Nggak bisa ya. dibesarkan ya? Ini masih Fotonya dalam masih bentuk file kecil. kayaknya, masih belum di zoom. Ya, ya. Oh Bentar iya. dulu. Gimana? Siap-siap. Aku keluar dulu. Stop. Kalau di Zoom satu-satu boleh. Ya. Hmm. Ini kelihatan ya? Iya, tapi masih bentuk file, Bu. Kota-kota kecil Bu Joli kalau Kotak-kotak udah kecil. ya Iya. klik Bu Joli double klik Ini, seperti kalau di Zoom kecil. ini, Enggak, ini, masih enggak. Masih kecil. Masih Di kecil. Zoom pun enggak kelihatan. mana ya? Siap, siap.
Nah, Nah, Oke, udah besar. udah ada. Ya, sedikit. Nah, ini waktu kami pelayanan di Lapas Cebongan, ibu-ibu ya. Kita mendapatkan penghargaan, puji Tuhan, karena sudah melayani beberapa kerjasama melayani beberapa waktu di Lapas Cebongan. Dan Kalapas sangat berterima kasih sekali dengan Rise and Shine Ministry karena bisa continue dalam pelayanan kami. ini suaminya ya Bu ya? Iya, iya Ah, Bu. Ya. Ini rekan hamba Tuhan kita yang ikut dalam pelayanan kami, yaitu dari GPDI Kaliurang, Bapak Franz dan ibunya. Gitu. share yang lain lagi. Oke. Banyak sih ya Bu, cuma mungkin baru share sebagian aja, nggak apa-apa. Ini kelihatan ya? Ya, nah ini di Walapas Wirogunan. Wirogunan Jogja. Pada saat itu suami saya memberi eh, apa hosti ya. Waktu itu ada perjamuan kudus. Jadi memberi hosti ada satu hamba Tuhan yang ikut melayani juga. Gitu. Nah, ini waktu di Lapas Magelang, kami diundang ke Lapas Magelang untuk sharing firman dan memberi kesaksian karena ada waktu itu ada yang mengisi GPDI Kaliulang tapi nggak bisa datang, jadi kami diminta untuk mengisinya. Dan puji Tuhan luar biasa semangatnya warga binaan ini ya. Saya sempat terharu, kadang mereka juga didoakan sampai nangis, apalagi yang ibu-ibu ya ada di lapas wanita itu rata-rata merindukan keluarganya, merindukan anaknya, eh, mau didoakan tentang anaknya dan itu sungguh-sungguh saya terharu gitu setiap ke sana. Oh iya di Jadi sana itu beberapa ya. Jadi itu beberapa yang saya share ya fotonya ya, iya dari Ibu Tia. Memang waktu itu saya bilang Bu mungkin kalau ada video gitu, tapi memang videonya belum ya Bu baru ya. belum. Jadi luar biasa Bu Kalau Tia. Bersatu untuk pekerjaan Tuhan ya. Saya ketik di Yehezkiel apa yang terjadi dengan suaminya Ibu. Yehezkiel Yehezkiel berapa ini? Sebentar. Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan amin. kuberikan diam di dalam batinmu, di dalam Pak, siapa namanya? Pak siapa? Maaf, Pak Jeffrey. Pak Jo. Ya, Ya. di dalam batin Pak Jeffrey dan Ibu Tia, dan aku akan membuat kalian berdua hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Luar biasa ya, Bu ya. Dari kehidupan rumah tangga yang memang sengaja, bukan sengaja sih, yang memang Tuhan seperti izinkan. itulah jalannya ya, Tuhan izinkan untuk menghadapi badai kehidupan. Ternyata apa? Ternyata memang segala sesuatu indah pada waktunya. Bersatu untuk pekerjaan Tuhan. Baik Ibu-ibu, apakah ada yang mau bertanya kepada Ibu Tia terkait tentang kesaksiannya tadi, termasuk juga pelayanannya di lapas ini luar biasa ya. Artinya dari sini kita tahu ya, ternyata di anggota baca Alkitab kita ini ada yang sudah lama pelayanan di lapas, sehingga nanti ibu-ibu yang ada di sini kalau berkunjung ke Klaten ya Bu ya, dan mau ikut Ya, pelayanan di ya. lapas bisa ya Bu ya, menghubungi Boleh, Ibu boleh, Tia boleh. ya. Nah, jadi Ya, kalau kita misalnya kebetulan ada di Klaten, kita bisa menghubungi Ibu Tia, dan kalau mau pelayanan di lapas, rindu untuk
ikut dengan Ibu Tia juga bisa hubungi Ibu Tia. Ibu Tia ada di grup kita, jadi bisa dihubungi terkait pelayanan-pelayanan di lapas lebih detail. Baik, silakan Ibu-Ibu kalau misalnya ada yang mau bertanya terkait apa namanya kesaksian Ibu Tia, termasuk juga mungkin pengalaman-pengalamannya ketika pelayanan di lapas. Silakan Ibu-Ibu. Oke, saya ya, Bu. Ayo. Oke. Oke, saya Ibu, ada firman buat Ibu Tia. Selamat kenal, Bu. Baru kelihatan. Wala. Oke, yang saya dapat untuk Bu Tia di Yoel 3 ya, ayat 9. Berkat untuk umat Tuhan. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan, gerakkanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Luar biasa, Bu. Karena di lapas itu orang jahat-jahat. Tapi melalui Bu Tia, orang lapas itu akan tunduk di kaki Tuhan. Semua lutut bertelut lidah mengaku. Tuhan pakai Bu Tia lebih lagi tidak di lapas tetapi di semua penjuru bangsa-bangsa. Itu yang aku dapat untuk Bu Tia dan suami. Sepakat sehati unity. Saya juga belajar, Bu, untuk sepakat sehati unity dengan suami. Dan Ibu membawa inspirasi yang luar biasa. Jadi berkat Tuhan tidak akan kemana. Yaitu kita mengejar Tuhan, pasti berkat juga ikut mengikuti kita. Jadi kejarlah Tuhan dan kejarlah apa yang menjadi bagian kita. Jadi Ibu diutus untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Lanjutkan tugas Ibu sampai destiny Ibu terjadi. Amin. Itu, Bu. amin. Ya, terima kasih Bu Rahayu. Ya, semua karena Tuhan, bukan karena kami, bukan hebat kami, bukan. Saya juga kepikiran mau tinggal di kota kecil, saya melayani itu nggak ada. Saya dulu ya kerja sebagai orang kantoran ya, istilahnya di Jakarta gitu ya, dengan gaji yang Jadi kalau di cukup. sekolah susah kan Tapi kalau nusuk naruh garam saya karena mengambil langkah ketahuan lah memang. tinggalkan semua itu. Saya tinggalkan eh, keegoisan saya dan saya mau ikut Tuhan dan inilah ternyata pekerjaan buat Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa. Saya nggak nyangka 5 lapas Jogja ini bisa kita layani dalam sebulan gitu. Dan kami juga selain membawa berkat firman, kami juga membawa berkat roh jasmani kepada mereka dan itu sungguh-sungguh tercukupi. Dan memang kadang teman yang saya ajak doa bareng doa pagi gitu ya, mereka tiba-tiba ngirimin kami gitu berkat, mungkin mereka terketuk atau tergerak ya. Saya juga nggak pernah minta, tapi saya membuka open donasi bagi siapa saja yang rindu untuk melayani teman-teman di warga binaan. Saya open dan siapapun yang mau datang ikut kami itu saya terbuka dan suami gitu ya, karena memang jujur masuk ke lapas itu susah ibu-ibu ya, harus ada legalitas dari Kemenhumkam dan nama kita harus tercatat di Kemenhumkam Kemenhumkam untuk pelayanan rohani. Kalau nggak ada itu nggak bisa masuk gitu. Jadi kadang kami menggandeng juga dari gereja lain yang mungkin tidak punya izin, mereka mau melayani, kami pelayanan bareng gitu. Itu sih sejauh ini. Ya, terima kasih Bu Rahayu ya. Baik, ibu-ibu lain ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Halo, malam. Salam kenal ya, Bu. Oh, ya. Walaupun sudah sering ketemu ya. Mana ya? Ya, ya. Ya. Saya pernah berbagi kesaksian bagaimana hidup saya dengan suami. Itu yang belum pernah saya bagikan adalah bagaimana keluarga besar saya masuk satu penjara. Mama, papa, dan adik saya dengan kasus narkoba Ya. 2011 yang lalu, di mana saya harus menjemput ibu saya, jenazahnya di penjara di Pondok Bambu. Saya menguburkan beliau dan saya menyaksikan bapak saya dalam penjara sampai 10 tahun karena dia naik kasasi, malah dia dikenakan lebih jauh ya karena dia kan naik banding. Mama meninggal di dalam penjara, saya merasakan. Jadi saya tuh benar-benar kalau bukan karena Tuhan mungkin orang bilang bisa gila ya gitu. Satu masalah gitu ya.
Jadi kalau mau lihat tahun 2011 saya terbuka kasus keluarga saya itu boleh diklik pabrik narkoba Villa Alamanda, Jawa Barat. Sama Bu, pengadilan Jakarta Barat. Maka tadi ketika Ibu bilang Jakarta Barat, saya Ya, senyum. iya, Karena Jakarta Barat. Vonisnya gila-gila, Bu. Saya iya, di iya. situ merasakan banget Tuhan latih saya. Setiap gedung sidangnya saya masukin pagi-pagi. Saya urapi setiap tepekong yang ada di Jakarta Barat. Kan ada TPS setiap ruang sidang ya. Dan bagaimana saya lihat waktu saya sidang itu, aura dari Roh Kudus itu terasa banget di ruang. Jadi sidang saya selalu terakhir dan selalu mama, papa, dan adik saya duduk dengan rompi tahanan. Saya selalu di belakang berdoa dan saya benar-benar didukung banget sama teman-teman saya berdoa. Dan saya bisa ngerasakan banget tuh atmosfer dalam sidang. Saya yang dari kecil nggak pernah terpikir ya bisa nginjak Polda, bisa nginjak ke lapas penjara di Salemba, lalu terakhir tapi di mana, Bay? Cipinang. Dan saya ikut pelayanan, Bu. Saya dengan Ibu Tina Oh, Andrean. iya, Saya iya, iya. melayani papa saya. Saya masuk ke situ, saya layani papa saya sendiri gitu loh. Saya, saya bisa ngerasain, jadi saya rasa wow banget kalau bisa melayani di penjara karena nggak gampang ya Bu. Iya, Dan betul. kalau kita melayani penjara itu kan eh, orang-orang yang terluka, orang-orang yang mengembara rohnya gitu loh. Gitu loh. Itu aja nih. Jadi saya pernah merasakan pelayanan di penjara. Saya jadi WL, saya melayani bagi-bagiin makanan, saya melayani berdoa, dan saya lihat papa saya duduk di situ dilayani. Sangat luar biasa, Bu. Sekarang ini papa saya sudah keluar, tapi adik saya masih seperti itulah. Jadi saya tidak terlalu mau berkomunikasi dulu, karena banyak hal, Bu, belum pulih gitu ya. Tapi saya bawa Iya. dalam doa saja. Jadi saya mengucap syukur, Bu. Saya juga pernah ngalamin, tapi ya puji Tuhan, satu hal yang saya percaya, bahwa Allah memang bekerja untuk kita itu mendatangkan kebaikan. Amin. Terima kasih ya, Bu. Terima Semangat ya, kasih Bu. Bu Yohana. Memberkati. Yuk. Betul, memang betul ya Bu Yohana. Melayani di lapas itu eh, sungguh-sungguh tak terpikir juga dalam dalam benak kami gitu tadinya ya. Tapi melayani warga binaan yang sudah jatuh dalam dosa dan apa ya, ya kita juga di luar sama ya, kita juga kadang jatuh dalam dosa, tapi bedanya kita nggak mungkin dosanya beda gitu ya. Tapi ini mereka dosa berat yang mereka harus menjalaninya bertahun-tahun di situ. Saya ada satu kesaksian ya, kami melayani Mary Jane, mungkin ibu-ibu tahu ya, dengan kasus narkoba dulu. Dia itu eh, warga negara Filipina, itu luar biasa sekali loh. Dia itu sudah berapa ya, sekitar 14 tahun ada di lapas wanita di Wonosari. Dia itu sebenarnya ingin sekali bilang sama kami, doakan Kak saya dong, saya mau pulang, saya mau kumpul sama anak saya lagi. Karena dia divonisnya seumur hidup, ibu-ibu ya. Dan awalnya divonis mati, kemudian ada gerasi dari presiden dirubah menjadi seumur hidup, dan sampai sekarang masih di sana. Dan itu sangat, saya merasakan bahwa dia tuh sangat rindu kepada keluarganya. Tapi apa boleh buat, dia harus melaksanakan hukuman itu ya. Tapi puji Tuhannya, pada saat dia hukuman mati dulu itu lolos, tidak jadi dihukum mati, malah dirubah menjadi seumur hidup, dan dia minta doa supaya dia bisa diberikan keringanan dan bisa keluar, dan itu memang sedang dalam pergumulannya. Dan itu luar biasa sekali, dia melayani menjadi WL bisa, menjadi pemain musik bisa, menjadi pengajar dancer bisa, dan sudah sepertinya membina juga di sana ya. Pada saat kami mungkin tidak datang, dia bisa membina teman-temannya, dan itu sungguh-sungguh luar biasa. Dia sukacita Baik. sekali. Itu yang bisa saya Baik, terima sharingkan. kasih Bu Eka. Ini ada Bapak ya, ada Bapak Jeffrey Susilo Oh ya. iya, Mungkin saya Pak ikut. Jeffrey ya bisa di-unmute. Salam Pak Jeffrey, salam kenal, selamat datang di komunitas perempuan membaca Alkitab online. Pak Jeffrey bisa cerita dong, ini gimana dulu kok bisa terjebak kasus narkoba ya Bu ya? Waduh, Itu gimana gitu. Terus
luar Waduh. biasa banget, tiba-tiba kayaknya ditangkap Tuhan beneran ya, karena berubah bener ya Bu ya, dari Ibu Eka cerita tadi ya. Terus Nggak ada yang bener-bener nyangka. itu terlihat banget bahwa apa perubahannya itu pasti mengalami sesuatu gitu ya. eh Entah di mana kita nggak tahu, tapi sebenarnya saya mau dengar kesaksian dari Bapak, bagaimana Tuhan itu mengubahkan Pak Jeffrey gitu loh, sehingga bisa mempunyai apa ya, hati hati yang ingin melayani di lapas dan benar-benar ingin kembali ke Bu Eka. Gimana Pak Jeffrey? Oke. Ya, salam sebelumnya semuanya. Ya. Kalau boleh dibilang saya itu pengguna yang paling kuat lah, boleh dibilang ya. Saya sudah hampir 20 tahun saya menggunakan, yaitu dari tahun 98 sampai terakhir yaitu di 2020. Eh, Kalau menggunakan ya mungkin karena saya pergaulan yang bebas waktu itu ya, di sebelum saya nikah saya bergaul dengan teman-teman di sana gitu. Di daerah Kebayoran Lama saya di Jakarta. Nah, dengan pergaulan itu sampai selesai dengan menikah pun saya masih menggunakan gitu. Ya kalau niat berubah itu boleh dibilang saya di terakhir di tahun 2020. Kalau masuk penjara pun saya sudah 3 kali. Mungkin saya rubah sedikit ya. Saya masuk pertama kali itu di 98 sebelum nikah. Itu itu di 98, terus tahun 2008 dan terakhir 2014 saya masuk. Itu terus saya rehab 2 kali. Setelah saya rehab, terus saya mungkin emang saya udah capek ya, mungkin ya sudah waktunya saya harus mungkin eh, emang ini udah dipanggil Tuhan ya untuk melakukan apa yang harus saya jalankan gitu ya. Sampai saya sempat digugat, nah itu saya melarikan diri ke Bali untuk menenangkan diri, untuk memikirkan apa yang harus saya perbuat. Walaupun kasarnya bukan hanya di Jakarta aja namanya narkoba ya. Di mana aja ada, di Bali pun ada, di Jogja ini pun ada gitu ya. Tetapi boleh dibilang emang saya niat, benar-benar niat untuk berubah, niat untuk kembali lagi ke istri saya. Udah gitu saya juga di Bali itu boleh dibilang ketemu teman saya yang dulunya dia juga sahabat pengguna juga, tapi emang dia sudah duluan sebelum saya gitu, sudah duluan berhentinya gitu. Sampai sebelum saya ke Bali pun dia berkata sama saya, lu bener-bener mau berubah, dia bilang gitu. Jangan ngomongnya doang, dia bilang gitu, tapi tetap buktiin, dia bilang gitu. Siap, saya bilang itu. Saya memang benar-benar niat mau berubah gitu. Terus saya jalankan hidup saya selama 3 bulan di Bali. Di akhir tahun 2020 saya hubungi lagi istri saya. Saya bilang, saya niat untuk berubah, saya niat untuk berhenti. Dengan komitmen pindah tempat yaitu di Jogja. Gitu. Nah, kita tetap jalankan perubahan yaitu di tahun 2021 awal itu di Jogja. Ya pertama-tama ya saya menahan diri. Saya menahan diri yaitu kan namanya narkoba itu kan kita belum bisa berhenti total ya. Tapi saya tetap berniat untuk bahwa menahan diri untuk berubah. Saya bilang itu. Untuk siap untuk menjalankan apa yang harus saya jalankan. Saya berubah total di tahun 2021 di bulan September itu saya baptis ulang. Disitulah awal mula saya harus melayani Tuhan. Mungkin Tuhan membawa saya untuk
berubah, tetapi untuk melayani yang dulunya seperti saya, yaitu warga binaan. Teman-teman saya yang dulunya seperti itu gitu. Saya menjalankan pelayanan bertahun kali ya, boleh dibilang benar sama kata istri saya, yaitu di Wonogiri. Saya diberi kepercayaan oleh ibu rohani saya. Dia di Bejana Bagi Negeri, yaitu Bunda Rini. Mungkin Bu Yohana itu pernah ketemu Bunda Rini juga ya. Bunda Rini itu sering ke lapas yang di sana, pelayanan di sana. Nah, udah gitu juga kami jalankan selama setahun. Terus setelah di Wonogiri saya jalankan, saya dapat panggilan lagi, yaitu oleh seorang pendeta juga, yang dia sudah melanglang buana lah, boleh dibilang selama 15 tahun melayani saya juga. Dia juga ketemu dengan saya di dalam, yaitu Bapak Pendeta John Manopo. Ya, dengan tujuan bahwa saya harus melayani yang di Jogja. Pertama juga saya nggak menyangka gitu loh. Saya apa gitu. Saya hanya seorang manusia yang baru bertobat, saya bilang itu. Tapi Pak John bilang, udah kamu jalankan, dia bilang itu. Ya, saya siap jalankan, dan saya ditunjuk sebagai ketua di Jogja ini untuk di Yayasan Rise and Shine Ministry. Ya, puji Tuhan selama kami menjalankan di sini ini sudah hampir ya 2 tahun lebih lah hitungannya kami melayani. Ya puji Tuhan, sebenarnya kami tidak punya apa-apa gitu. Toh kita harus membawakan berkat rohani, berkat jasmani. Kita ya jalankan begitu aja gitu. Sempat kita bilang bahwa Tuhan pasti memberikan. Tuhan pasti menunjukkan jalan untuk kita untuk melayani mereka. Tapi ya, puji Tuhan, sampai dengan saat ini ya, puji Tuhan kami jalankan, kami bisa memberikan berkat, walaupun tidak seberapa gitu kan. Yang penting malah mereka malah sebenarnya yang mereka harapkan bukan berkat jasmani, malah dia bilang. Saya malah kami maunya berkat rohani aja, malah dia bilang gitu ke kami. Puji Tuhan, saya bilang gitu kan. Tetapi di hati saya yang dulunya saya merasakan seperti itu, kayaknya kita nggak enak gitu. Kalau kita tidak membawakan berkat jasmani. Soalnya saya merasakan namanya hidup di dalam penjara itu. Gitu. Makannya seperti apa, ya kan? Sampai namanya makan daging pun cuma seminggu sekali, itu pun kecil dagingnya. Nah, itu ya mungkin yang bisa saya share. Ya puji Tuhan, kita namanya melayani di Jogja ini bisa berbagilah kepada mereka untuk berbagi rohani, berbagi jasmani kepada mereka. Dan juga tujuan saya yang terakhir ini ada dapat mandat dari Pak Pendeta Petrus bahwa kami harus buka rumah singgah untuk mereka, untuk membangun mereka supaya menjadi orang yang berguna, bukan menjadi sampah. Itu tujuan saya dan masih kita doakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Jeffrey ya, terima kasih juga untuk kesaksiannya dan waktunya ya, luar biasa ya. Jadi memang kalau sudah mengalami malah enak ya Pak ya, daripada kita datang. Kayak Pak Jeffrey ini kan luar biasa, sudah mengalami 3 tahun ya Pak ya, keluar masuk penjara ya. 3 kali, Bu. Jadi 3 kali ya, bukan 3 tahun. Maksud saya tadi tahun 98 ya, 98, 2008 sama 2014 ya.
Iya. Wow, luar biasa sekali Bu Eka ini, Bu Tia, luar biasa sekali. Kuat. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa ya. Dan yang puji Tuhannya lagi bahwa Bapak dan Ibu itu akhirnya dipakai Tuhan untuk melayani Dia. Itulah memang tujuan akhirnya ya Pak ya. Iya. Endingnya itu suami istri dipakai Tuhan. Seperti itu. Baik Ibu-ibu ada yang mau tanya ini mumpung ada suaminya Ibu Tia. Boleh juga bertanya kepada Bapak Jeffrey. Shalom, Bu Joli. Ini siapa boleh sebut nama biar saya hot spotlight. Lorita. Oh ya ya ya, silakan Bu. Nah, Ya, Bu Lorita. halo Jeffrey. ya, salam. Jadi begini, saya ini Ibu Tia ini adalah sepupu dari suami saya, ya. eh, Mereka keluarga Katolik. Jadi eh ketika ayahnya Tia meninggal, kan ada ibadah di rumahnya kan. Terus waktu Tia memberi sambutan, saya perhatikan kata-katanya. Waktu Tia berdoa, saya perhatikan juga kalimatnya. Saya merasa ini pertumbuhan imannya udah lumayan gitu. Jadi ketika makan, saya samperin. Tia suka ikut persekutuan nggak? Oh iya Mbak, saya gini-gini. Oh nah, dari situlah saya mulai ajak Tia untuk ikut seminar-seminar rohani ya, pertumbuhan iman. Tia mau selalu sama-sama kita datang. Terus kemudian kadang Tia juga mengundang saya, Mbak mau ikut kom nggak di GBI Kamboja di Depok? Saya ikut ya 1 tahun kalau nggak salah ya Tia ya. Kom 100 itu ya. Nah, saya ikut di sana. Jadi kita saling saling share, saling mengundang gitu ya. Tapi ada satu yang dirahasiakan Tia dengan saya yaitu masalahnya Tia dengan Jeffrey, dengan Pak Jeffrey. Jadi ketika saya dengar itu justru dari kabar dari keluarga yang lain bahwa Pak Jeffrey ini di penjara, saya kaget. Terus saya mulai dengar juga keluarga-keluarga menyarankan untuk bercerai, mereka bercerai. Terus saya tegur, tidak boleh. Kalau orang yang menyarankan uh, orang untuk bercerai itu juga berdosa karena dia melanggar firman Tuhan. Dan ketika Tia juga mulai akhirnya curhat sama saya di GBI Kamboja itu, kan ada Bukit Doa Salomo ya di sana. Nah, terus saya juga menguatkan Tia, nggak boleh Tia, jangan itu melanggar firman Tuhan. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia gitu ya. Nah, sebenarnya pada saat Tia masih berpacaran dengan Pak Jeffrey ini, kita keluarga family juga melihat, waduh sayang ya Tia ini kan lemah lembut. Penampilan Pak Jeffrey waktu itu memang eh, menyeramkan juga ya. Maksudnya rambutnya dicat merah, terus pakai celana jeans yang bolong-bolong. Waduh, kayaknya ini kasihan kasihan Tianya nantinya nih. Kita udah berpikir seperti itu. Dan ternyata benar, ternyata kena kasus narkoba. Tapi puji Tuhan sekarang semua apa yang sudah rusak dibetulkan oleh Tuhan ya, malah menjadi berkat buat orang banyak. Amin. Tuhan bisa mengubah yang nol menjadi 100. Ya, begitu Pak Jeffrey, selamat ya. Waktu Pak Amin. Jeffrey Waktu Pak Jeffrey diurapi di GBI Kamboja juga saya hadir di sana dengan temannya yang sesama napi ya. Ya. Iya. Puji Tuhan saya ikut bangga dengan kemajuan Tia dan Pak Jeffrey. Dan Bu Ya. Sofi juga tinggal di Klaten bisa ikut pelayanan Bu Sofi. Ya, Bu Sofi Halo, bisa ikut. salam, salam, oh, salam kenal Ibu Eka ya. Oh iya Bu, salam kenal Bu Sofi. Saya Boleh nanti gimana gimana Ibu? boleh kalau Ibu ada kerinduan buat melayani bisa gabung sama kami. Oh Itu. ya nanti saya minta kontaknya biar komunikasinya gampang Ibu. Saya Jadi juga Oh pengen sih selesai. peng- punya iya, pengalaman seperti itu, pengen belajar. iya Bu. Oh, siap. Sip. Di Siap. Klatennya di mana Ibu kalau boleh tahu? Saya di Kelatennya di Di Manis Renggo. Seranggo. Manis Renggo itu oh agak arah ke Prambanan bukan sih? Iya, iya, Iya. betul. Oh ya ya, nanti saya usahakan itu
main ke tempatnya Ibu. Oke, sip. Nanti Ya, kita terima kasih Ibu. Luar biasa ya. Yang daerah-daerah Jawa Tengah ini bisa merapat nih ke Butia Nanti nih. tanggal 4 kan saya ke Jogja. Kalau ada ini saya mampir ke rumah Ibu. Oke, Oke. sip. Siap, Bu. Sip. Ya gitu ya Bu ya fungsinya Terima ini ya. kasih. Jadi salah satunya juga kita saling mengenalkan ibu-ibu lain ya. Sudah Ya. lama berteman, nggak tahu ternyata tetanggaan kan gitu ya. Oke, mungkin saya mau share sedikit ya untuk menanggapi Ibu Lorita. Saya biasanya panggil Mbak Ita. Terima kasih banget sudah support saya dulu waktu saya terpuruk itu. Memang saya nggak cerita, jujur saya nggak pernah cerita keadaan kami dengan siapapun, hanya orang-orang terdekat aja. Ya, yang jelas ayah ibu saya pasti tahu dan keluarga dari suami tahu gitu. Saya nggak pernah umbar cerita macam-macam. Jadi mereka nggak pernah tahu gitu loh bahwa oh sebenarnya saya ini ada masalah loh gitu kan. Hanya memang pada saat diceritakan dari keluarga lain ya akhirnya tahu. Dan saya merasa bahwa waktu itu udahlah biar saya sendiri yang simpan karena ini juga eh, masalah saya sendiri gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, benar-benar Mbak Ita juga memberikan support, kadang juga nguatin saya. Itu saya ya inilah apa ya, benih itu ya, saya merasa bahwa benih yang ditaburkan di dalam hati saya itu akhirnya bertumbuh. Akhirnya saya mau memutuskan untuk melakukan firman Tuhan, apa yang Tuhan mau. Dan akhirnya itu pun itu diperkenan Tuhan dan akhirnya Tuhan menumbuhkan benih itu dan itu luar biasa sekali. Benar-benar saya rasakan dan benar-benar firman itu bukan hanya saya baca tapi saya imani dan benar-benar menjadi daging gitu istilahnya, menjadi nyata dalam kehidupan saya. Itu sih ibu-ibu, firman yang menjadi daging gitu loh istilahnya. Luar biasa. Firman yang menjadi daging ya Bu ya. Jadi firman Ya, yang dibaca dan dihidupi ya. ya, ya, Amin, betul. amin. Baik, ada nggak ibu-ibu yang lain mungkin yang mau bertanya, mau sharing? Baik Pak Jeffrey, terima kasih. Ibu-ibu, kalau tidak, seperti yang saya bilang tadi, kita akan masuk ke breakout room. Di situ kita akan saling mendoakan gitu ya. Jadi selain sharing, mungkin mau curhat, terus saling mendoakan satu sama lain. Seperti itu, seperti saya bilang, kalau mendoakan itu bukan hanya yang ada pergumulan, tetapi orang sehat pun perlu didoakan. Karena kita perlu penguatan dari waktu ke waktu ya, oleh sesama kita. Selamat datang Bu Wiwit Jepara, salam kenal. Tuhan memberkati Bu Wiwit. Baik ibu-ibu, kita akan masuk ke breakout room ya. Kita akan ibu-ibu akan saling bercengkrama di sana. Nanti kalau sudah selesai bisa langsung leave, nggak apa-apa, nggak usah ke main room. Waktu jadi dia unlimited atau tak terbatas. Itu waktu memang khusus me time. Saya bagi beberapa orang jadi tidak terlalu banyak sehingga semua bisa saling bicara ya. Jadi mohon jangan didominasi satu orang, tetapi berbicara itu rata. Jadi kita saling mempunyai telinga untuk belajar mendengarkan, gitu ya. Baik, bentar. Kalau saya sudah, apakah sudah semua? Sudah ya? Udah pada masuk belum? Oh, sudah ya. Oh, baik-baik. Sudah ibu-ibu? Oh ya. Ibu-ibu yang lain belum join, mohon untuk join. Bu Luis, enggak kamu join, Bu? Udah, Oh, Bu Mas Joli. Aceh, yo, kok belum ini join? Langsung join. Ketik join. Bu Hotspot, Ibu Hotspot ini siapa ini? Halo, Bu Nur? Oke, di sini aja. Jelas Ibu.
Ah, Oke, saya ke main room ya. Silakan lanjut. Ya, gimana ini? Saya nggak ngerti. Silakan ibu-ibu ya. Saya ke main room. Silakan Ayu. Oke. iya. Shalom ibu-ibu. Shalom ibu hotspot. Ibu Jepara. Ibu hotspot ini siapa ya? Salam kenal. Halo Ibu Bibit. Ibu, biar kita saling mendoakan. Salam kenal. Bu Wiwit, kok nggak kedengeran? Ibu hotspot ini siapa Iya, ya? halo Salam Ibu. kenal, Bu. Salam kenal. Salam kenal. Iya, iya Bu. Gimana? Salam kenal dong, Bu Wiwit. Yang dapat tahu link ini dari mana? Dari Kak Sobi Bu. Kak Sopi. Oh iya, salam kenal ya. Selamat bergabung ya. Di sini kita membaca firman bersama. Cuman di sini saling sesi apa khusus untuk em, kesaksian. Gitu. Ya, kenalin saya Joli. Terus ini Bu Hotspot ini siapa ya? Maaf Bu, karena saya juga. Halo Ibu, salam kenal. Tadi Wiwit saya masukin kok nggak ini, Wit? Saya masukin di eh, eh, BR yang lain ya, supaya saya bisa masuk ke tempat yang lain. Bu Hotspot ini siapa ya? Iya, Bu. Sebentar, Bu Hotspot. Ini saya keluar masuk Kak Bu, enggak langsung Masa? standby itu. Oh ya? Keluar masuk terus. Sebentar saya lihat ya Bu Wiwit nanti move to room 2. Coba Bu. Di oke. Udah ada join? Join Bu di Iya Bu Bu. Wiwit. Sudah? Udah. Hmm. Kok nggak masuk? Bu Hotspot bisa masuk di room 6 ya. Di join Bu. Ibu. Nah, halo Ibu. Ibu siapa namanya Bu? Saya sering ketemu Ibu di ini tapi nggak tahu nama aslinya. Boleh tahu Ibu siapa Bu? Shalom Ibu. Bu. Halo Ibu Hotspot satu ini siapa ya? Ibu. Iya ini Ibu. Salam kenal Ibu. Ibu nggak join Bu.